karena tidak semua hal itu bisa dicerna pakai logika. Contoh hal aja yang ngentut silite atau dubur yang dibasuh muka, yang harusnya dibersihkan kan ini. Itu aja kita sudah bingung, ya kan? Satu lagi, Gusti Allah itu di luar, ya di dalam. Ya kalau makhluk pakai akal nggak bisa. Itu nanti akan kita bahas. Jadi nanti yang ngulang, kalau yang pelajaran yang kemarin, kajian yang kemarin, lihat di grup ada, bagi yang ada kami minta masukin untuk suruh dikirim, ya kan? Nah, artinya wukuf kolbi itu meletakkan hati, karena di sini yang kita tekankan itu adalah edukasi ruh. Coro Jawane tentang rasa pangrasa, ilmu tuwek, bahasa agamanya ilmu tahqiq atau ilmu hakikat, karena ini jarang diajarkan di umum karena begitu rawannya. Maka ketika kita mengaitkan, ya kan, mengaitkan segala sesuatu dengan Allah di dalam hati, jangan dikeluarin aku Allah terus bilang aku ini Allah. Ketika kedengaran ahli syariat bapak belur nanti ya, dikira nanti kayak sesi benar, maka akan dikucilkan, itu paling kecil, paling enggak juga akan dicap zindik atau sesat. Namun semua yang kita pelajari itu ada dasarnya, ada dalilnya, baik itu dari kitabullah ataupun dari hadisnya Rasulullah. Kita lanjutkan pembahasan di kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihil fid-dharain. Jadi kita menginjak yang kedua. Hikmah yang pertama kemarin judulnya adalah tanda-tanda orang bergantung kepada amal. Amal itu apa sih? Aktivitas. Kalau orang sudah bergantung, ini saya ambil mafhum mukhalafahnya ya. Mafhum mukhalafah itu kesimpulan kajian yang kemarin, kesimpulannya itu seseorang ketika bergantung kepada aktivitas, ya kan, maka bukan bergantung pada Allah ya, maka dia akan lebih sedikit, akan lebih nipis untuk mengharap atau untuk meminta pertolongan dari Allah. Contoh yang kajian yang kemarin, ini ulang dikit aja. Sampean punya amal, punya aktivitas yang berupa pekerjaan. Nah, ketika sampean bergantung kepada pekerjaan itu, maka Allahnya akan hilang. Ketika sampean ingin membeli sesuatu yang sampean sandarkan, pasti hasil dari pekerjaan itu, alias duit. Padahal kita kan musyrik, artinya berarti kan mendoakan Allah. Padahal duit itu hakikatnya kan juga dari Allah. Maka tanda orang bergantung kepada amalnya, yang ini yang ibadah muamalat ya, dia akan cenderung Allah itu disisihkan dan akan bergantung kepada benda yang dia amali atau dia kerjakan atau yang dia aktivitasi, apapun itu. Nah, kemarin wukuf kolbi, hati itu menang. Untuk sholat daim pertama kaitkan dulu, nggak apa-apa, nggak ada ruginya kita ngaitkan, kan nggak didenda, nggak ngaitkan segala sesuatu dengan Allah itu nggak didenda. Sebagai perumpamaan contoh, sampean mengambil air di dispenser pakai gelas. Ketika keran dibuka, itu kan nggak seketika air di gelas itu penuh, ya kan? Pasti akan menunggu proses gelas itu dipenuhi dengan air atau seperlunya sampean. Tapi kalau nanti sudah penuh atau sudah pas dengan apa yang sampean kehendaki, gelas itu nanti akan keran itu akan ditutup, gelas itu akan diambil. Sama ketika kita sholat daim, ya kan? Ketika sholat daim atau sholatnya ruh, yang aktivitasnya itu adalah mengaitkan segala sesuatu, udah ngaitkan aja, kaitkan, kayak kita itu ngisi air itu. Nanti Allah sendiri, bukan kita ya, bukan galonnya itu tutup sendiri, enggak, kita sendiri yang akan nutup keran itu, atau kita nanti yang akan dipindah makom.
dari su'aul basyirah, artinya itu dari pengetahuan, Allah akan melihatkan dalam wujud yang nyata. Nah, sekarang kita bahas ini dulu, nanti tindak lanjutnya di situ. Kan insya Allah asyik kalau kita bercinta dengan Tuhan dengan pelajari yang berhubungan dengan. Maka dasar kita mempelajari ini adalah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya untuk mengajarkan tentang hidayah dan agama yang hak. Agama yang hak itu adalah agama tauhid. Tauhid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang mengisahkan Allah. Karena selama ini kita menyekutukan, ya kan, secara khafi dalam hati. Yang pertama sudah, sekarang kita meningkat yang kedua. Karena di Al-Hikam ini kalau nggak salah ada sekitar 263 bab. Kita dapat 2. Pertemuan udah 5 kali. Judulnya syahwat yang tersembunyi. Syahwat adalah, kalau sampai pengen tahu syahwat itu adalah keinginan. Syahwat itu kekarepan. Jadi kekarepan atau keinginan itu bisa baik, bisa buruk. Kalau syahwatud dunya berarti kekarepan kepada dunia. Kalau syahwat ke wanita berarti pengen wanita. Ini wanita bukan istri, wanita ya. Kalau kita syahwat ke akhirat, ke Allah, berarti kita ingin ke Allah. Tinggal kita dari sudut pandang mana memandang. Nah, syahwat itu konotasinya, bahasanya itu lebih ke hal yang buruk. Jadi begini, syahwat yang tersembunyi itu artinya kelihatannya baik, tapi sebetulnya itu jelek. Oke, kita lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradatuka, ketika engkau mempunyai keinginan at-tajrida, makom tajrid, artinya makom itu tempat. Jadi manusia itu ditempatkan di 2 tempat. Kalau enggak tajrid ya asbab. Tajrid adalah segala sesuatu kebutuhan kita, saya dan panjang semua itu sudah disediakan oleh Allah tanpa kita harus beraktivitas. Contoh, kayak bayi yang lagi lahir, dia butuh mandi, ada yang mandiin. Artinya mandiin kan Allah juga hakikatnya. Itulah tajrid. Dia butuh makan, dia nggak usah kerja, itu artinya tajrid. Jadi tanpa berusaha, artinya segala yang dibutuhkan itu datang sendiri. Contoh lagi yang lebih masyhur, kisahnya Imam Syafi'i sama Imam Malik. Imam Malik bilang, wahai Syafi'i itu kan muridnya, rezeki itu ya, rezeki itu materi ya, tidak usah dicari. Kalau memang rezeki nanti akan datang sendiri. Sebagai seorang murid, karena menggunakan logika, Imam sih protes, orang kerja ya orang mangan. Kalau kita kan misalkan aku mau, Pak, rezeki itu gak usah dicari, nanti kalau memang rezeki sampean datang sendiri. Kalau kita menggunakan logika, orang kerja ya orang mangan, ya kan? Apa bayar listrik tanpa ada duit ya bingung, nggak mungkin datang sendiri. Dibuktikan oleh Imam Syafi'i untuk membantah argumen gurunya tadi. Dia membantu orang metik anggur, ya kan? Anggur itu dibawa ke hadapan gurunya. Ini guru ada anggur. Nah, Imam Malik langsung ngambil, tek. Ini saya mau protes guru, katanya langsung. Protes apa? Kemarin guru bilang katanya rezeki itu datang. Nah, ini saya dapatkan anggur kalau saya nggak ikhtiar, kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat anggur loh. Kata Imam Syafi'i itu. Terus apa jawab Imam Malik? Ya benar. Karena makommu itu adalah makom asbab. Segala sesuatu harus disebabkan. Harus ada hukum sebab akibat. Karena sebabnya bantu, diupahi
Tapi makom tajrid, makomnya Imam Malik, saya nggak membantuin orang karena mang rezekinya anggur itu sudah menjadi rezekiku, nggak usah apa-apa datang di sini, ya saya udah makan. Bahkan kamu yang membantu aja belum sempat makan. Makanya di sini di Al-Hikam ini disebutkan bahwasanya keinginan untuk bertajrid, Pak Imam misalkan pengen segala sesuatu itu datang sendiri. Sedangkan iqamatillah iya kafi asbab. Sedangkan kita itu realitanya masih harus berusaha. Ya kan? Asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma iqamatillah iya kafi tajid in khitatun anil himmatil aliyah. Kita dolim. Dolim itu adalah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dolim, lawannya dolim adalah adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya kembali ke permasalahan ini. Ketika seseorang masih di makom asbab, yang segala sesuatu itu masih diusahakan, ojo pernah arep-arep atau tamak, yang dikarepkan itu akan didatangkan oleh Allah sendiri. Ya kita tahu posisi kita lah, tahu diri kita itu udah asbab atau udah tajrid. Kita kan semuanya rata-rata masih asbab. Untuk bayar listrik pun harus kerja, harus jual A, harus jual B. Wajar itu karena makom kita di situ. Tapi kalau kesampaian di asbab kok pengen tajrid, itu artinya songong, burung wayai, ya kan? Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika sampai di makom tajrid, misalnya saya di makom tajrid, beras diteri, rokok diteri, duit pun nggak kadang dikasih kayak ini contoh ya. Kok aku sih petekelan golek cacing didol, terus ibaratnya melu nyirami anggur ben diopai, itu juga sama wis dipenake Gusti Allah sik petekelan. Jadi apa kata Allah aja deh, ketika ditajrid nikmatin tajridnya, ketika di asbab nikmatin asbabnya, semuanya itu sudah diatur indah oleh Allah. Tapi kalau kita mempunyai keinginan yang di luar kehendak Allah, itu namanya syahwat. Syahwat itu adalah keinginan yang mengerucut atau yang dikendalikan oleh nafsu. Karena nafsu itu apa? Wa ma ubarri'u minan nafsi la amaratu bisu. Nafsu, terutama nafsu amaroh, itu cenderung mengajak kita kepada keburukan. Jadi paham ya, ketika apapun namanya, kita itu udah dikasih Allah di makom asbab, pengen tajrid, ya ngono wayahe. Sama aja itu tadi, saya udah ngaitkan, saya udah berusaha mengenali perbuatan atau afalnya Allah, kok saya belum usul, ya ditarik. Ojo kesusu, ada saatnya. Kayak kita ngisi air di galon, di dispenser tadi, nanti akan Allah pindahkan. Nah, sekarang saya lanjutkan pelajaran yang kemarin. Jadi kemarin itu saya sudah bahas apa itu syariat, apa itu toreko, apa itu hakikat, apa itu ma'rifat. Jadi nggak usah diulang lagi. Karena tujuan dari keempat-empatnya itu adalah kafahnya Islam, sempurnanya Islam, itu keempat-empatnya harus kita raih. Ya pelan-pelan nanti akan ketemu pada suatu kayak ngisi air di dispenser itu tadi. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan wa man kana yarju liqa Allah, yang artinya barang siapa yang mempunyai keinginan untuk bertemu Allah, maka apa langkahnya? Fal ya'mal amalan solehan, maka dia harus melakukan amal soleh. Amal soleh itu apa? Sampai bawa tahu ke sini. Amal soleh bukan? Iya, itu amal solehnya jasad, bukan amal solehnya ruh. Karena yang dibicarakan adalah edukasi ruh, jangan dikaitkan ke jasad. Jadi amal soleh yang dari bentuk ruh itu apa? Yang dimaksud oleh Allah di Al-Quran itu
atau artinya amal soleh itu adalah zikir. Zikir secara bahasa adalah ingat. Nah, secara istilah zikir itu adalah di dalam hati itu merasakan bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Jadi semua dari Allah. Selain Allah nggak ada yang bisa datangi. Apapun itu, maka kita jangan pernah lupa dawuhnya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Kita disuruh beribadah, baik mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Tapi yang dimaksud di sini adalah kalau ibadah mahdhahnya syariat udah diatur, udah kita pelajari semuanya. Yang harus kita pelajari adalah ibadahnya ruh. Mahdhahnya ruh atau wajibnya ibadah ruh itu bisa kita lihat dari kriteria-kriteria yang akan saya sebutkan kepada panjenengan. Sampai tahuan orang ahli ibadah, baik dohir atau batin. Orang ahli ibadah, orang ahli ibadah itu dibagi jadi 3.